Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali dalam renungan kita hari ini yang terambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 32 sampai ayat 39. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, hari ini kebenaran firman yang akan hamba sampaikan. Engkau memberkati setiap para pendengar sehingga mereka dimampukan untuk mengerti kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh belajar kebenaran firman. Mengapa kita harus belajar firman? Supaya kita dilatih untuk mengerti kebaikan Tuhan. Kita dilatih untuk mengerti perkara-perkara yang datang dari Allah. Kita dilatih untuk setiap saat, setiap detik untuk beriman kepada Dia yang menciptakan segala sesuatu, yang tidak ada menjadi ada. Kebenaran firman Tuhan saat ini saya akan berikan tema Allah tetap peduli. Tema kita adalah Allah tetap peduli. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mudahnya manusia menyerah dalam setiap keadaan hidupnya. Mudahnya manusia berputus asa dalam situasi-situasi yang tidak menentu. Kita melihat situasi yang terjadi para murid ketika Yesus menyampaikan pertanyaan kepada mereka. Engkau harus memberikan begitu banyak orang yang saat ini ikut untuk mendengar firman, untuk mendengar ajaranku. Engkau harus memberi mereka makan. Mujizat Tuhan Yesus, Dia memberi makan 4.000 orang ini, dan tidak termasuk yang perempuan, tidak dihitung, berarti 4.000 lebih. Dia memberi makan bagi mereka. Adalah mujizat Tuhan yang luar biasa. Di dalam hal ini Yesus ingin melatih para murid-muridnya. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, engkau harus memberikan makan bagi banyak orang ini. Maka murid-murid saat itu mulai bertanya, mulai bingung, mulai merasakan bagaimana mungkin dalam situasi seperti ini, dalam keadaan di mana tidak ada orang yang jual roti di tempat ini, bagaimana mungkin kita bisa memberikan mereka makan. Saudara dikasih Tuhan, di sini kita baru belajar mengerti betapa banyak murid yang saat itu sudah melihat tentang keajaiban-keajaiban Tuhan, tetapi mereka belum mengerti tentang kasih setia Allah, kuasa Allah yang hebat, yang dahsyat. Karena itu mereka mudahnya berputus asa. Ini juga terjadi dalam ruang lingkup kehidupan kekristenan, kehidupan kita hari ini. Kita mengaku kita adalah anak Tuhan, orang percaya kepada Kristus, tetapi kenyataan dalam kehidupan kita, ketika dalam situasi kesulitan, kita mudah menyerah dalam situasi tersebut. Kita mudah berputus asa. Demikian murid-muridnya berputus asa. Bagaimana mungkin kami tidak bisa memberi makan bagi mereka? Secara logika mereka berpikir ini tidak masuk akal. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita dalam masalah, kita tidak dapat memikirkan dengan baik lagi. Karena itulah kadang kita berputus asa dalam setiap kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, kita lupa bahwa ada Allah yang telah memelihara keadaan kita sampai hari ini. Dari masa lampau Allah tetap memelihara, dan sampai masa sekarang Allah tetap pelihara keadaan hidup kita ini. Karena kita lupa akan semuanya ini. Murid-murid lupa tentang siapa Yesus. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat. Karena itu murid-muridnya sedang diproses oleh Tuhan, dilatih oleh Tuhan dalam situasi tersebut. Apakah mereka sungguh mengerti tentang siapa Yesus yang sesungguhnya? Saudara dikasih Tuhan, dalam hal ini kita lihat bahwa keputusasaan mulai timbul dari wajah para murid-muridnya. Saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita, saya percaya ada banyak orang yang saat ini berputus asa dengan hidupnya, yang merasa tidak aman dengan hidupnya, yang menyerah dalam keadaan kehidupannya hari ini. Karena situasi ada masalah yang luar biasa, yang ia tidak mampu atasi, dia tidak mampu lalui, maka dia mudah menyerah, berputus asa. Dia lupa bahwa ada Allah yang hebat, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu, Allah yang dahsyat dalam segala sesuatu. Karena itu, ya lupakan semuanya itu. Saudara dikasih Tuhan, dalam hal ini saya akan memberikan suatu kesaksian, supaya setiap orang yang berada dalam dilema, kesulitan, mereka juga dapat dikuatkan melalui kesaksian secara pribadi. Di mana saya dulu, dalam masa-masa saya kuliah, dari Kupang sana, untuk datang ke Jakarta. Dan di mana keluarga saya, orang tua saya bukan orang kaya. Saya anak miskin, orang miskin, anak petani. Dari kampung, harus datang ke kota besar, di kota Jakarta untuk kuliah. Bagaimana kehidupan saat itu, ekonomi pas-pasan. Sudah dikasih Tuhan, ketika kuliah, setelah semester 8, 9, 10, di situ terasa yang luar biasa. Karena saya malu. Karena apa? Saya tidak dapat membeli pakaian.
Karena saya tidak punya sepatu yang bagus. Karena saya pernah ditegur waktu saya datang di sebuah gereja. Kenapa engkau pakai sepatu olahraga? Saya jadi malu rasanya, saudara dikasih Tuhan. Keadaan seperti itu. Demikian biasa saya dengan kawan saya. Kami pergi untuk ngamen di mobil-mobil, di bis Jakarta, keliling-keliling mencari uang. Untuk apa? Untuk beli sabun dan odol, untuk keperluan sehari-hari. Itu banyak hal terjadi. Dan suatu saat saya juga pernah tinggal dengan seorang keluarga yang dimana mereka juga dalam kondisi bukan orang kaya dalam kesadaran mereka. Ketika saya lapar, saya mikir apa yang saya harus makan. Akhirnya apa, saya dengan kawan saya mengambil buah pepaya. Pas di situ ada pepaya yang berbuahnya bagus, lebat. Saya ambil buah pepaya dengan kawan. Kami bakar buah pepaya mentah itu. Kami makan pakai sambal, dibuat sambal kami makan untuk mengisi perut yang kosong. Demikian saya pernah ambil buah kelapa karena kelaparan. Bagaimana situasi itu waktu di Bogor. Saya merasa seperti itu, luar biasanya kesedihan itu. Sampai seperti itu, rasanya sakit, rasanya saat itu saudara dikasih Tuhan. Dan saya juga untuk menyelesaikan skripsi saya, untuk mengambil ijazah, saya harus kerja lagi. Kerja di rumah orang, seorang yang memang kaya raya di Jakarta. Saya kerja sebagai pembantu. Pembantu tidak enak, karena saya dimaki-maki orang bodoh apa semuanya. Tapi saya tetap melakukan yang terbaik. Saya harus membersihkan. Pagi-pagi saya harus melakukan segala sesuatu dengan baik. Seorang menyiram bunga, melakukan segala sesuatu. Dan itulah yang terjadi. Saya berpikir dalam hati, Tuhan, kenapa engkau jadikan saya seperti ini? Saya tidak mau Tuhan. Saya sudah sekolah teologi, tetapi kenapa begini Tuhan? Saya menangis dalam hidup hati saya. Bisa meneteskan air mata, kenapa Tuhan seperti ini? Keadaan saya seperti ini. Kenapa saya harus bekerja sebagai pembantu? Rasanya malu hati saya, malu sendiri dalam hidup saya. Keadaan kondisi seperti itu. Saya menangis. Sampai saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, engkau punya kekuasaan, engkau sudah berdaulat. Engkau Allah yang peduli, engkau tidak akan membiarkan saya. Saya membaca tentang kitab tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf yang dibuang, dijual. Sakitnya luar biasa. Di Mesir dia harus menjadi pekerja sebagai pembantu. Tidak enak, dimasukkan penjara. Saya melihat kondisi saya seperti itu, mengalami seperti apa yang dialami oleh Yusuf, sakit luar biasa saya rasakan. Tapi di situ saya belajar untuk percaya bahwa Tuhanku Tunggal yang hebat, Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup, yang dapat memelihara saya, yang dapat mampu melakukan yang terbaik. Karena itu saya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan maka saya. Maka demikian saya bekerja berapa bulan, akhirnya saya mengambil jasa, dan di situ saya melihat. Setelah itu saya boleh sebagai penginjil selama 2 tahun 7 bulan di gereja Kalimantan Evangelis. Dan akhirnya saya menjadi vikaris dan menjadi pendeta gereja Kalimantan Evangelis. Saya menjadi pendeta gereja Kalimantan Evangelis itu bukan karena kebetulan, tapi semua karena kebesaran Tuhan. Sehingga demikian dalam pelayanan ini, saya merasa waktu saya seperti dulu seperti apa. Dan sampai hari ini saya melihat kembali perjalanannya sangat-sangat sakit rasanya. Tapi Tuhan sedang melatih saya untuk tujuan yang lebih besar, untuk pekerjaan Dia yang lebih besar yang dipercayakan, supaya saya bisa membangun orang lain, saya bisa menguatkan orang-orang dilema, orang-orang yang mengalami dilema, orang-orang yang mengalami keputusasaan. Mereka tidak boleh berputus asa, sebab pada Tuhan yang peduli, Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan perbuatan yang besar. Itu yang saya alami, dan saya percaya saudara mungkin mengalami sesuatu yang lain dan seperti saya. Tapi ingat bahwa Tuhan punya kuasa, Allah sanggup melakukan perbuatan yang ajaib. Sehingga sampai hari ini saya bersyukur atas pertolongan Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Bukan karena saya hebat, tapi kasih setiap Tuhan melatih hidup saya. Kan saudara dikasih Tuhan, disinilah kita melihat bagaimana murid-muridnya berputus asa. Mereka tidak tahu bahwa ada Yesus yang hebat, yang berkuasa. Karena itu mereka lupa tentang Allah, tentang Kristus yang ada di situ. Maka Yesus katakan, apa yang ada padamu hari ini, bahwa ke sini aku akan melakukan hal yang besar, supaya engkau tahu bahwa aku berkuasa, supaya engkau tahu bahwa aku adalah Allah, supaya engkau jangan merasa takut dan gentar lagi. Engkau sebagai pribadi yang tidak mengerti tentang kuasaku, engkau tidak mengerti siapa saya, bawa kemari. Maka Yesus mengucap syukur. Maka demikian apa yang terjadi. Yang 7 roti ini diubah oleh Tuhan dan diberi makan banyak orang, mungkin 4.000 lebih, yang tidak terhitung perempuan dan anak-anak. Betapa luar biasa ya Allah. Ketika dalam situasi itu murid diberikan pertolongan oleh Tuhan. Tuhan katakan, hari ini engkau akan lihat, engkau harus percaya kepadaku, karena saudara dikasih Tuhan. Saya mau katakan pada kita bersama, Allah tetap peduli dalam keadaan apapun yang sedang saudara hadapi hari ini. Percayalah, Allah tetap peduli. Allah sanggup menyatakan cinta kasih-Nya kepada saudara.
Karena itu, apapun yang sudah saudara hadapi hari ini, seperti yang pernah saya alami, saya percaya saudara akan mengalami kemenangan. Dan saya bisa mengalami kemenangan, itu bukan karena hebat saya, tapi karena kasih Yesus untuk melatih saya, untuk menjadi orang-orang beriman, untuk menjadi pribadi beriman kepada Tuhan, yang yakin percaya akan janji Tuhan, yang yakin tentang kuasanya, kepedulian Allah dalam hidup ini. Karena itu saya percaya saudara dikasih Tuhan, saudara mendengar firman hari ini, saudara akan diperteguh iman saudara, sehingga saudara tidak berputus harapan, tapi saudara percaya kepada Yesus yang sanggup melakukan mujizatnya, yang sanggup memelihara saudara dalam kondisi apapun. Yakin Tuhan tak peduli bagi saudara. Kiranya sore ini engkau mendengar firman, atau pagi engkau mendengar firman, atau malam engkau mendengar firman renungan ini, saudara ambil saat teduh dan saudara pikirkan baik-baik betapa Allah peduli dalam hidupmu. Apa yang ada padamu, Allah menginginkan supaya engkau datang pada Tuhan, menyerahkan totalitas setiap apa yang ada padamu, supaya Allah mengubah semuanya menjadi lebih baik. Karena itu dari 7 roti ini Tuhan mengubahnya menjadi banyak, dan dimakan sisanya 7 bakul penuh. Itu kuasa Allah yang hebat. Kalau saya percaya Allah yang saya layani, Allah yang hebat. Allah yang saya layani bukan Allah sembarangan. Allah yang saya layani Allah yang tertib dan teratur, mengatur hidup saya, menolong hidup saya, sehingga saya boleh belajar untuk mengerti kasih karunia-Nya, sehingga saya dapat percaya bahwa Ia peduli. Dan karena itu saudara yang dikasih Tuhan, saudara juga akan mengalami kepedulian Allah, lawatan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara. Kira firman yang saya sampaikan hari ini, saudara mendengar, saudara memikirkan, saudara merenungkan betapa Tuhan berkuasa di atas segalanya, sehingga saudara tidak mudahnya berputus harapan, berputus asa, melupakan pemberian Tuhan dalam kehidupan saudara. Tapi belajar untuk berkemenangan. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan sanggup dan Tuhan mampu untuk membuat engkau menjadi pribadi yang hebat. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya saat ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman. Firman yang sampaikan setiap orang mendengarkan, setiap pribadi mendengarkan renungan hari ini. Mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam kondisi sulit mereka percaya bahwa Allah peduli dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapa, lawatan Tuhan menjamah setiap pribadi dari firman Tuhan, sehingga mereka bertumbuh berkembang dalam iman yang benar. Dalam nama Kristus Yesus berdoa dan mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya. Amin.